Di sebuah rumah yang tampak sederhana, hiduplah seorang ibu dan anak. Panggil saja anak itu Arkan. Ia lahir dari keluarga yang sederhana. Kini ia berusia 16 tahun dan menduduki bangku kelas 11 di salah satu sekolah menengah atas kota Jakarta. Ayahnya telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 1 tahun yang lalu. Sebelumnya, kondisi keluarganya baik-baik saja. Namun, setelah kepergian ayahnya, keluarganya menjadi kesulitan secara finansial yang membuat ibunya terpaksa bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kepergian sang ayah sangat berdampak bagi Ibu Arkan. Ia menjadi seorang ibu yang temperamental dan berimbas kepada Arkan yang sering terkena amarah yang diluapkan oleh ibunya. Sini duduk. Itu gimana sih? Kalian lagi bahas apa sih, guys? Ini Arkan, kita lagi ngebahas tugas kemarin bareng-bareng di sini. Tapi kamu udah selesai tugas kimia belum? Kalau belum kita bahas bareng-bareng aja. Yaudah, yuk bahas bareng-bareng aja. Tiga. Guys, kalian tahu nggak sih? Sebelum lanjut belajar ya, ini aku mau ngasih tau aja. Katanya sih minggu ini bakal ada anak baru yang masuk kelas kita. Beneran? Nah, bener banget tuh. Dengar sih katanya ada 2 orang. Penasaran banget dah sama anak-anaknya. Iya, aku juga penasaran banget sama anaknya. Nanti kita ajak gabung circle kita aja yuk. Boleh tuh. Circle. Nah, bener banget kan kalau kita makin rame pasti bakal lebih seru. Iya bener guys, mendingan kita ajak aja biar makin rame. Yaudahlah, guys. Daripada ngomongin itu, mending kita lanjutin tugas kita aja biar cepet selesai. Ya bener nih. Nomor 1 gimana? Iya. Kan kamu ngapain mal baca buku? Aku baru pulang sekolah, Bu. Di sekolah tadi capek banget, banyak tugas. Aku cuma istirahat sebentar baca buku. Ya terus menurut kamu ibu gak capek? Ya, tapi kan aku capek, Bu, pengen baca buku sebentar. Ibu dari pagi sampai sore, sekarang jam berapa? Ibu udah kerja terus buat keluarga kita, ibu capek. Kamu bukan dibantuin beresin rumah, ngapain kek? Kamu tuh ngerti gak sih? Ayah kamu tuh udah gak ada. Ibu tuh harus kerja sendiri, nafkahin kita. Kamu tuh sebenarnya bantuin, ibu juga capek. Emang kamu sekolah tuh apa sih capeknya? Kamu pulang emang jam berapa? Ibu pulang sampai rumah masih harus ngerjain cucian pesanan orang lain. Ibu tuh masih banyak kerjaan. Terus kamu malah santai-santai di sini. Lihat nilai kamu berapa yang semester lalu. Ada yang turun kan? Kamu mau jadi apa kalau nilai cuma segitu? Bu, ibu kok sekarang kayak gini sih, suka marah-marah, ngungkit-ngungkit nilai aku nggak kayak dulu waktu ada ayah. Kurang ajar ya kamu. Kalau bukan karena kamu, ayah kamu tuh gak bakal mati. Oke, selamat pagi anak-anak. Di sini kita punya teman baru nih. Boleh diperkenalkan dulu namanya? Yo, semuanya, nama gue Rizky dari SMA Harapan Bangsa. Kalau gue Pasha, gue sekolah sama Rizky. Salam kenal. Oke, Rizky sama Pasha bisa cari tempat duduk yang kosong.
Bapak langsung tinggal ya anak-anak, soalnya ada rapat. Ya, terima kasih Pak. Lanjut belajar ya. Baik, gak apa. Tadi nama kalian siapa? Ini Pasha, ini Rizky. Kenapa kalian pindah ke sini? Dulu sih Ada lah. ya ada lah. Kenapa? Ada masalah kah sama sekolah kalian? Ya Enggak lah, ada ada ya, kita. Tapi sekolah Harapan Bangsa tuh bukannya sekolah bagus ya? Tapi aku kurang tahu sih harapan bangsa di mana. Tapi kalian dulu sekolah kan? Iya sekolah. Oh, berarti udah saling kenal dong sebelumnya. Nah, Kalian mau nggak gabung sama circle kita ini? Kita by the way satu circle. Kita tuh sering ngerjain tugas bareng. Kalau kalian gabung sama kita, pasti kita bakal lebih gampang kalau ngerjain tugas. Dan kita bakal lebih rame nggak sih? Betul makin seru deh nanti. Iya dong, makin asik sih pasti. Iya. boleh. Ayo guys. Yeay, udah Selamat. Tapi Iya, di sana kalian gua pasti juga. apa? lu nggak apa-apa? Baik-baik aja gue. Serius nih, serius. Yaudah, gue beri dulu. Kita di sana sampai Yaudah ya guys, kita balik ke tempat duduk kita masing-masing dulu ya. Iya, coba kalian betah di sini. Ya, aman ya. Tadi kenapa ya? Sendirian aja. Kayaknya lagi banyak masalah nggak sih? Gitu gitu. Bisa nih kita deketin orang sekolah. Boleh? Yes. Ngomong-ngomong, kayaknya kita belum kenalan nih. Masya. Ya, Rizky. Siapa nggak kedengeran? Akan. Tadi pulang sekolah nih. Mau main nggak ikut kita? Kemana? Ada deh. Kasih pokoknya. Langsung kita. Oh, itu sekalian biar kita lebih dekat juga. Iya, udah. Udah deh. Gas. Kita. Bre, lu kenapa sih di kelas tuh kayak murung, terus diam-diam, terus kenapa? Aduh, di rumah ibu gua suka marah-marah nggak jelas. Kalau suka marah-marah suka bawa kekerasan fisik. Sampai kekerasan fisik gitu lu nyari Iya. masalah apa gimana sih? Enggak, gua nggak nyari masalah, tapi gua nggak tahu dah pikiran emak gua kayak gimana. Pokoknya gua stres banget dah di rumah. Tenang aja. Justru kita berdua ngajak ke sini kan buat bukan masalah lu di rumah. Biar kita senang-senang. Benar, biar selalu senang. Aku punya ini buat lu. Nih. Ya. Ini apaan? Ada dah. Lu nggak- buat ngilangin stres. Lu nggak bilang di sekolah kalau Ya, mau Udah. Gak apa-apa. Buat ngilangin stres kan katanya lu stres. Harus cobain. Cobain Udah. aja. Ini butuh apa? Udah nggak apa-apa. Udah minum aja. Langsung aja. Oke, langsung aja masuk. Bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. Am I right? Like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Sipping on sick. Jadi lu serius aman nggak? Udah, minum aja aman, gak apa-apa, biar ngilangin stres. Udah, Pasha minum juga. Udah, cheers kita. Cheers. Cheers. Aman aja.
Arkan. Bro. Gimana bro kemarin bro? Gila enak banget kemarin dah. Asik juga kayak gitu ya ternyata ya. Udah ngangin stres kan sih? Ngangin banget dah. Boleh, ayo kapan? Boleh, boleh. Ayo, kapan? Kalian tahu nggak? Masa tadi aku dengar si Arkan ngobrol sama Pasha sama Rizky. Terus kayak mencurigakan gitu. Mereka tuh kayak gaya gini-gini gitu. Aneh kenapa? Mungkin mau beli SCT kali. Tahu ya, nggak mungkin aneh-aneh nggak sih? Soalnya kan Arkan nggak mungkin ya macam-macam. Tapi kayak mereka tuh kayak bilangnya kayak nanti lagi yuk gitu. Mungkin karena Arkan kan baru pertama kali main sama mereka nganggap Arkan seru, makanya diajak lagi gitu. Nggak mungkin gak sih? Soalnya kan mereka kelihatan baik-baik aja. Kenapa sih? Ada apa deh emang? Dia nyangka kalau misalnya Arkan sama Rizky sama Pasha tuh ngelakuin hal yang aneh. Soalnya dari percakapannya tuh mencurigakan. Mungkin kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya bukannya Rizky sama Pasha tuh juga bukan anak-anak yang baik-baik. Dari aja anak baik-baik. Kayaknya mereka nggak masalah sih. Kalau masalah Rizky sama Pasha aku kurang tahu ya, soalnya kan baru kenal juga. Bener sih, aku juga. Kalau Arkan nggak mungkin banget. Iya kan? Ya. Dia kan anak baik-baik, gak mungkin gak sih kayak gitu? Ya mungkin itu emang kebetulan aja kali. Iya, Udah mungkin. nggak apa-apa, cuman percakapan gitu aja. Iya, Bener-bener bercanda. masih dikit aja. Ya, biarin ya. Iya. Ya nggak apa-apa nggak sih? Terus kan udah gue yakin deh kalau Rizky sama Pasha tuh anaknya baik-baik kok, nggak mungkin kayak gitu. Iya sih, bener-bener Iya. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Udah usah dipikirin. Ya udah santai aja nih. Aku lapar deh, Pia. Ke kantin yuk. Boleh, aku juga lapar. Yuk. Sebi, kamu mau ikut nggak kantin sama aku sama Pia? Aku nggak ikut dulu deh, aku males kayak turun ke bawah, kalian aja, nggak apa-apa ya? Oke, Pril, kamu mau ikut nggak? Gak jadi deh. Aku lupa bawa duit. Ya udah, kalau kayak gitu itu berdua aja. Iya, Maaf ya. Iya nggak apa. Oke, bye guys. Bye. Sebi, tadi kenapa kamu nyari aku? Ya nggak apa-apa, aku cuma pengen kita nggak ikut aja sama mereka. Soalnya tau nggak sih kalian, tingkah mereka tuh makin lama beneran makin aneh. Sama kayak kata kamu dia kan? Kenapa? Aneh, kemarin aku ketemu mereka berlima. Nah, berlimanya tau nggak sih ada siapa aja? Kalau misalnya ada Arkan, Rizky, sama Pasha doang sih masih wajar. Karena kan Arkan akhir-akhirnya dekat sama mereka ya. Iya. Nah, yang anehnya itu ada si Tia sama si Cika. Kan kayak ngapain coba mereka ikut, kan mereka nggak begitu dekat. Iya ya, mereka nggak deket ya, kok bisa? Apalagi si Rizky sama Pasha anak baru. Nah iya, aneh kan? Nah aku juga mulai curiga sama mereka, apalagi habis yang waktu itu kamu ngomong tuh kayak curiga sama mereka, ditambah lagi itu ngapain ikut-ikut padahal nggak gitu deket. Kita harus cari tahu gak sih? Nah harus banget, soalnya makin lama makin aneh tingkahnya. Ya kan? Karena ada juga sesuatu deh dibalik ini semua, kayak ada yang disembunyiin dari kita. Ayo kita cari tahu aja deh. Yaudah. Takutnya di belakangnya ada bahaya. Woi bre, minumannya mana bre? Iya, nggak sabaran dia. Main ogah-ogah. Iya, makanya ogah-ogah. Makanya dah. Keren kemarin. Ini pegang. Oh. Ya udah. Sakit. Nih. Oh, bapak udah. Oke. Ayo, langsung aja. Cheers. Iya. Kalau nggak salah tuh bener, tempatnya tuh di gang sana. Soalnya tempat mereka ngumpul-ngumpul tuh di dekat pemukiman warga. Aku sempat nyari infonya, soalnya kemarin tuh sempat nanya-nanya juga ke teman-teman, katanya ngeliat mereka tuh di sana. Iya, aku juga pernah dengar mereka tuh ngumpulnya emang di sana.
Ya udah kita cari aja di sekitar sini. Langsung aja nggak sih? Soalnya bahaya. Guys, bangun dong. Anak kelas sudah tahu tentang kita, mereka mau kesini, mau nyamperin kita. Cabut. Coba deh, kita cari-cari deh. Takutnya ada. Lihat di sini deh. Sini lihat. Itu bekas miras gak sih? Itu juga gelangnya Arkan. Lah, berarti benar. Ini tuh tempat nongkrong mereka. Mereka tuh nongkrongnya di sini. Nah, itu ada bekas miras. Wah, benar ternyata dugaan kita kalau mereka udah ngelakuin hal-hal yang enggak. Kita laporin aja kali ya? Langsung aja nggak sih? Tapi difoto dulu buat bukti. Aja foto. Langsung aja. Gak nyangka banget ya ternyata mereka beneran kayak gitu. Ternyata dugaan kita sama itu bener. Udah nih, udah aku foto, tinggal kita laporin aja. Langsung. Bener-bener mereka bikin kita kecewa. Kau meninggalkanku begitu saja, tanpa peringatan, tanpa sempat aku siapkan hati. Aku benci kau harus pergi meninggalkanku sendirian di rumah ini. Dan setiap kali aku menatap wajah anak kita, aku selalu melihatmu. Tatapannya, diamnya, bahkan caranya menentangku. Semuanya mengingatkanku pada dirimu. Aku seharusnya marah padamu, tapi aku malah marah padanya, pada anak kita. Padahal kau yang meninggalkanku, padahal bukan salahnya kau pergi. Aku malah berteriak, aku memperlakukannya dengan kasar. Aku menyalahkan dia untuk hal-hal sepele, seakan-akan dia yang mencurimu dariku. Padahal dia juga kehilanganmu. Dia juga anakmu. Dia anak kita. Sama hancurnya, sama kosongnya. Dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah. Setelah kejadian kecelakaan yang menimpa Arkan dan Rizky langsung dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka yang sangat parah. Namun, Arkan hanya terkena luka lecet saja dan ia pun diantarkan kembali ke rumahnya oleh warga setempat. Kamu kenapa, Nak? Habis kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Ya, duduk dulu. Kok bisa sampai kecelakaan sih? Teman aku bawanya oleng bu. Kamu kalau kamu mau kemana belum dulu ibu itu udah bilang. Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Bu, Arkan mau minta maaf ya Bu, Arkan udah kena imbasnya. Temen Arkan tadi masuk rumah sakit, untung Arkan cuma luka-luka kecil. Ibu juga minta maaf ya kalau selama ini ya bukan kalau ibu sebenarnya ibu selama ini udah terlalu jahat ke kamu. Gak apa-apa Bu. Harusnya ibu nggak nyalahin kamu tentang kematian ayah kamu. Ya, kematian kan maksudnya aja. Iya Bu. Ternyata setelah Rizky dinyatakan tidak selamat, setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, Arkan dan Faisya yang mendengar kabarnya pun terpuruk dan merasa menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan selama ini.
Akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan hidup mereka ke jalan yang benar dan berhenti minum-minum agar tidak berakhir seperti temannya, Rizky.